Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Asmarika. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada sesi diskusi kita. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak. Ya, Saya, Pak. Pak Al-Mahfuz, silakan. Sustika Sari, Pak. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prof yang kami hormati, Bapak Doktor yang kami hormati, beserta rekan semuanya, terutama presenter kita pada pagi hari ini. Kami ingin menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bu Mulyani. Bahwasanya tadi Bu Mulyani menyampaikan pemikiran daripada pemikiran John F. Hauck yang mengatakan bahwasanya pola hubungan antara sains dan agama itu ada 4 macam, yaitu konflik, kontras, kontak, dan konfirmasi. Nah, yang ingin saya tanggapi di sini, pemikiran Hauck ini, pola hubungan sains dan agama dari aspek konfirmasi. Kenapa demikian? Karena di situ dikatakan bahwasanya agama itu harus mendukung sepenuhnya tentang sains. Saya ulangi lagi, agama itu harus mendukung sepenuhnya tentang sains. Nah, sementara kita ketahui sebenarnya agama itu adalah merupakan sumber daripada keilmuan. Kalau ini kan seolah-olah semacam dipaksakan, sesuatu yang harus dipaksakan, agama harus menyesuaikan dengan sains seperti itu. Harus nanti bisa dimasukkan dalam konsep teologis. Sementara kita dalam ajaran agama Islam kan sudah tidak mengakui lagi dan bahkan tidak diajarkan di sekolah kita tentang konsep Darwin tersebut. Sementara beliau justru menekankan agar nanti bagaimana teori Darwin ini bisa terbuktikan secara teologis. Nah, itu menurut beliau. Jadi menurut pendapat kami di sini ada semacam pemaksaan tentang konsep teori Darwin tersebut. Di satu sisi, Darwin ini pada proses integrasinya dia menyatakan bahwasanya keimanan itu adalah sangat penting. Iman itu masuk ranah teologis. Teologis itu adalah sebagai akarnya, sementara sains itu sebagai batang dan daun-daun dan ranting-rantingnya. Nah, di sini semacam ada sangat inconsistent antara apa yang disampaikan oleh Hauck ini terhadap bagaimana teori integrasi antara sains dan agama. Nah, ini mohon penjelasan dari pemateri seperti apa kira-kiranya. Kemudian bicara masalah bagaimana menghilangkan dikotomi pendidikan di dalam dunia pendidikan, saya ingin menarik ke ranah kita di Indonesia sendiri. Ini bukan sebuah gagasan, ini bukan sebuah semacam harapan, tapi merupakan sebuah konsep yang sudah terkonsep. Hanya saja kita akui bahwasanya di dalam proses implementasinya ini belum optimal terlaksanakan, baik di perguruan tinggi yang bersifatnya Islam maupun bersifat umum apalagi. Nah, untuk hal tertentu dari sisi ekonomi bisa saja. Ekonomi kita ada fakultas ekonomi syariah, jurusan ekonomi syariah ada. Kalau di STAIN ada jurusan ekonomi syariah. Namun ada bidang-bidang lain yang bersifat sekuler seperti bahasa Inggris, kemudian seperti ilmu-ilmu yang sifatnya umum, itu sangat sulit untuk kita mengintegrasikan teologis di dalam ilmu saintis tersebut. Sangat sulit sekali. Nah, kita bisa melihat sendiri seperti apa nantinya ketika guru tersebut dia mengajar di sekolah, apakah di SMA atau di MAN, tak mampu dia untuk menerjemahkan nilai-nilai teologis itu di dalam ilmu saintis yang katakanlah contohnya bahasa Inggris tersebut. Dan saya kira ini perlu kita membuat suatu kajian yang lebih komprehensif bagaimana agar ini bukan sebuah konsep belaka, tapi bisa diimplementasikan dalam waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang akan datang. Ini kita harus sadari. Di Malaysia pun seperti itu, di Pakistan pun seperti itu. Tadi sebagaimana disampaikan oleh presenter tadi. Nah, saya rasa itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, silakan Sustika Sari. Sustika Sari, Pak Dokter, dari kelas B. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan bertanya kepada pemakalah atas nama Bu Melda. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang pemikiran tentang Jones, gitu kan. Ada hal yang menarik ya.
yang perlu saya pertanyakan kepada pemakalah, mungkin nanti bisa didiskusikan, yang mana pertanyaannya adalah mengapa Jones membagi agama dalam 4 bentuk. Nah, gitu. Apa alasannya yang dikatakan 4 bentuk tadi, yang di makalah tadi disebutkan agama dalam 4 bentuk. Yang pertama konflik, kontras, kontak, dan konfirmasi. Nah, alasan John mengatakan hal tersebut apa? Itu mungkin saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dokter. Dari saya, Pak, dari kelas A, Pak. Tadi, ya, tadi ada sebentar, Pak. Dari kelas A. Edison, Pak Edison, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Prof dan Pak Dokter. Yang ingin kami tanyakan pertama untuk penyaji yang tema John sama Mehdi ya. Nah, sebenarnya inti dari salah satu karya John ini adalah teologi evolusi itu. Dan ini tadi kami lihat disampaikan cukup baik oleh Bu Mulyani. Nah, tadi disebutkan oleh penyaji bahwa yang mungkin agak janggal menurut kita adalah John F. Hawke ini mengatakan bahwa Tuhan memang sengaja menciptakan kekurangan di alam semesta ini supaya manusia berkreasi untuk menghasilkan teknologi ya. Nah, cuma ini mungkin menarik untuk kita gali lagi, apakah bisa diterima klaim seperti itu bahwa Tuhan menciptakan kekurangan gitu. Tapi ada satu fakta sains menarik, manusia ini sebenarnya sempurna dengan kekurangannya. Itu menarik itu. Misalnya kenapa frekuensi mendengar manusia itu dibatasi? Hanya 20 sampai 20.000 MHz ya. Kalaulah frekuensi mendengar manusia ini diperluas, di atas itu. Mungkin ledakan di Gaza itu kita bisa mendengarnya. Nggak akan bisa tidur kita setiap hari kan. Maka di satu sisi manusia itu sempurna dengan kekurangannya dia. Nah, ini bagaimana integrasi agama dan sains itu memandangnya ya. Kemudian untuk penyaji yang kedua, kami ingin menanyakan juga sebenarnya inti penyampaian ini IUI dengan IUM ini adalah kan model integrasinya. Dan tadi sudah disampaikan cukup baik oleh Pak Muhammad Fajri tadi ya, tentang model di IUM ternyata lebih unggul dibanding model di IUI. Nah, yang kami tanyakan, kita perlu mendudukkan apakah model itu bisa diadopsi di Indonesia. Karena kalau kita lihat, yang semangat untuk melaksanakan integrasi agama dan sains di Indonesia ini adalah kampus-kampus PTKI, kampus-kampus di bawah Kemenak kalau kita lihat ya. Sementara kampus-kampus umum, kalaupun ada, belum begitu semarak dia. Bahkan ada juga di Indonesia ini kita mendengar nama Universitas Islam, tapi pada hakikatnya dia adalah kampus umum, PTU dia, di bawah LLDikti ya. Nah, ini kan agak menarik fenomenanya. Nama kampusnya Universitas Islam, tapi dia di bawah LLDikti dominannya. Nah, ini bagaimana kita mengadopsi model yang di IUM dan di IUI ini. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Wallahu a'lam. Izin bicara, Pak Dokter. Silakan. Terima kasih. Menarik sekali materi kita pada hari ini. Terima kasih Pak Prof, terima kasih Pak Dokter. Baik, saya mungkin tidak akan memperpanjang pembahasan, cuma mungkin dari pemikiran John F. Hawke dari tokoh ini bertujuan ya untuk membangun sumbangan pemikiran untuk membuat tatanan kontradiktif antara sains dan agama.
John F. Locke dan Islam itu disampaikan oleh Mahdi Kesalahan itu terlihat perbedaan yang sangat jelas di mana menerapkan integrasi pada satu lain pada teori evaluasi, sedangkan Ghazali mengambil ruang besar Islam sebagai fokus integrasi. Nah, persoalan kita adalah bagaimana mereka keduanya itu memadukan antara sains dan agama. Nah, barangkali itu yang Suaranya Pak Syukur. pemakalah. Nah, kemudian untuk materi kedua, saya mau bertanya. Gimana tuh? Unmute, Pak. Bu Rana dengar. Ibu Rahma itu unmute tuh, coba suaranya itu. Oh iya, maaf, saya ulangi lagi, Pak Prof. Maaf, dari kedua pemateri tadi dapat kita lihat bahwasanya kedua pemikiran itu, John of Hawk dan Mahdi Ghazali, kedua pemikiran tokoh tersebut membahas tentang pemikiran untuk membuat tatanan hubungan konstruktif antara sains dan agama. John F. Hawk dan John F. Hawk menyampaikan melihatkan bahwasanya perbedaan yang sangat jelas di mana Hawk menerapkan integrasi pada satu jenis sains pada teori evaluasi, sedangkan Ghazali mengambil ruang besar Islam sebagai fokus integrasinya. Nah, persoalan yang muncul adalah bagaimana mereka kedua-duanya memadukan antara sains dan agama. Saya minta tolong kedua pemakalah untuk menjelaskan. Kemudian untuk materi kedua, pertanyaan saya adalah apakah ada di mana letak persamaan dan perbedaan dalam pengimplementasian integrasi of Islam and Science di International Islamic University Islamabad dan di Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu sekalian. Ini sudah ada 4 penanya. Barangkali ini kita diskusikan dulu ya. Mungkin nanti ada masukan, ada counter dari kawan-kawan yang lain. Ya, silakan. Silakan kita awali dengan pemakalah dulu untuk menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan. Izin dokter. Ya, terima kasih Pak Dokter. Sungguh luar biasa pertanyaan dari kawan-kawan kepada kami menanggapi ya. Yang pertama saya mencoba menanggapi pertanyaan dari Bu Sustika. Memang dalam makalah kami saya menjelaskan di dalam makalah tersebut mengenai 4 pola relasi, 4 pola relasi, integrasi sains dan agama yang dijelaskan oleh Hawk. Jadi Hawk di sini 4 pola relasi tersebut dia melihat semacam perjalanan atau tipologi. Jadi 4 pola relasi tersebut yaitu konflik, kontras, kontak, kemudian konfirmasi. Jadi inilah yang mendasari beliau sehingga beliau membahas mengenai evolusi, mengenai teologi evolusi. Jadi saya jelaskan yang pertama yaitu konflik. Jadi Hawk melihat yang pertama itu dia melihat konflik dari sains atau integrasi sains dan agama tersebut. Yang mana dia melihat hubungan sains dan agama selain berlawanan juga dianggap bertolak belakang dan tak bisa dipertemukan. Jadi dari dia menjelaskan tadi relasi ini saling bersangkut paut antara 4 pola tersebut atau bentuk tersebut. Yang kedua itu kontrak. Jadi Hawk di sini menjelaskan
kontrak itu baik agama dan sains merupakan dua bidang yang sama-sama memiliki ruang dan wilayah kerja sendiri-sendiri, meskipun tidak diselaraskan keduanya harus saling menghormati otonomi masing-masing. Jadi beliau menjelaskan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kontak. HAUK itu melihat dari kelompok kontak ini justru menyarankan kalau agama dan sains sebaiknya dipertemukan untuk didialogkan. Kemudian yang terakhir konfirmasi. Jadi HAUK melihat dari kelompok ini menyarankan antara agama dan sains saling mengukuhkan, terlebih lagi untuk satu upaya bertukar pikiran tentang anggapan-anggapan dasar tentang realitas. Dengan cara itu keduanya bukan sekedar saling diuntungkan, melainkan juga tak kehilangan jati dirinya masing-masing. Jadi itu pendapat HAUK. Kemudian beliau juga pola ini yang tadi saya jelaskan yaitu sebagai tipologi, di mana langkah yang pertama tadi yaitu konflik, yang harus dilakukan adalah menarik garis pemisah yang jelas untuk menunjukkan kontrak keduanya. Langkah berikutnya setelah perbedaan kedua bidang itu jelas, barulah dapat dilakukan kontak. Langkah ini didorong oleh dorongan psikologis yang kuat bahwa bagaimanapun bidang-bidang ilmu yang berbeda perlu dibuat koheren. Pada posisi ini, implikasi teologis tadi yang dijelaskan HAUK tadi itulah teologi evolusi, yaitu teori ilmiah, ditarik ke wilayah teologis, bukan untuk membuktikan doktrin keagamaan, melainkan sekedar menafsirkan temuan ilmiah dalam kerangka makna keagamaan demi memahami teologi dengan lebih baik. Dasar dari pandangan HAUK adalah keyakinan bahwa apa yang dikatakan sains mengenai alam memiliki relevansi dan pemahaman agama. Itu untuk jawaban kepada Bu Sustika. Kemudian saya mencoba menanggapi itu pertanyaan dari Pak Al-Mahfuz ya. Kemudian Pak siapa tadi? Pak Edison ya Pak? Ya, Pak Edison. Di sini memang ada kritisme HAUK yang mengantarkan pada teologi evolusi yang saya jelaskan tadi, yaitu di mana beliau itu mengkritisme itu karena perkembangan evolusi pada saat ini cukup ekstrim. Saat ini biologi menjadi materialisme, yang mana yang dijelaskan Pak Edison tadi mengatakan bahwa Darwinisme adalah penjelmaan tersempurna dari teori materialisme. Lebih jauh lagi beliau melihat teori Darwin secara drastis sains modern lain telah mendorong ditempatkannya agama semata-mata dalam ruang ilusi yang tidak mempunyai akar kebenaran. Jadi inilah kritisme HAUK tadi, dan tidak ada teori yang begitu mengancam pemahaman tentang kebertujuan alam semesta kecuali teori evolusi tadi. Jadi yang menjadi perhatian HAUK yaitu bagaimana membaca atau menginterpretasi teks-teks kitab suci dalam cahaya Darwin. Kemudian ia memaparkan di dalam bukunya, yaitu yang berjudul Good After Darwin, bahwa evolusi biologi bukan hanya tidak bertentangan dengan agama, akan tetapi lebih dari itu ia juga memberikan berharga bagi teologi. Ini disebabkan munculnya pemahaman tentang Tuhan yang relatif tidak persis sama seperti sebelumnya teori Darwin. Jadi dari sini HAUK itu membuat evolusi itu tidak harmonis dengan ide tentang Tuhan, bukan karena berita mengejutkan Darwin tentang proses seleksi alam, namun karena ketidakmampuan teologi tadi merefleksikan secara mendalam tentang penderitaan dalam dimensi ilahiyah. Jadi lebih lanjut lagi untuk Pak Edison
Hawke itu menjelaskan kosmos tidak melulu diartikan dalam kerangka keberaturan, akan tetapi juga dipandang sebagai sebuah proses selesai di mana alam semesta masih dalam proses menjadi, sedangkan posisi Tuhan tidak lagi dalam kerangka kemahakuasaan di mana ia tidak secara langsung turun dalam proses penciptaan, namun ia memberi ruang agar proses alamiah bisa berjalan di dalamnya. Andaikan pemahaman semacam itu ada, maka sains dan teologi tidak akan bertentangan. Dengan itu pula konsep tentang Tuhan tidak hanya akan dipandang sesuai dengan perkembangan sains kontemporer, akan tetapi secara logis mengantisipasi penjelasan Darwin tentang kehidupan sebelum adanya manusia. Bagi Hawke, teori evolusi adalah sebuah cahaya yang mampu menerangi dan akhirnya menemukan makna yang lebih dalam tentang agama dan Tuhan, bahwa ia menyebutkan teori evolusi sebagai intuisi terdalam karena dengan cahaya evolusi tersebut akan membawa teologi melangkah lebih jauh dalam memahami realitas tertinggi. Kemudian yang terakhir saya mencoba menjawab Ibu Rahmat tadi. Jadi ada kesamaan antara Hawke dan Golsani dalam konteks landasan integrasi tadi, di mana keduanya menggunakan metafora dengan kata akar untuk memadukan sains dan alami. Menjelaskan di situ yang saya jelaskan itu akar. Kalau Hawke itu mengartikan akar itu adalah sains pada pandangan agama mengenai realitas. Kemudian Golsani mengakarkan sains pada pandangan agama. Jadi mungkin itu dari saya bisa ditambahi oleh Bu Mulyani. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mulyani kalau mau menambah jawaban-jawaban dari yang disampaikan Ibu Melda. Baik, Pak Dokter, terima kasih atas kesempatannya. Saya mencoba mungkin bisa menambahkan atau mungkin jawabannya agak berbeda juga bisa jadi nanti dengan Bu Melda. Pertama tentang pertanyaan Pak Mahfuz tentang teori konfirmasi yang dikemukakan oleh John F. Hawke. Sejujurnya Pak, saya perlu membaca berkali-kali sebenarnya tentang pemikiran John F. Hawke ini. Dan mungkin juga menurut Pak Dokter dan kawan-kawan serta Pak Prof nanti apa yang saya sampaikan juga masih belum betul gitu. Betul John F. Hawke mengatakan bahwasannya agama itu mendukung sepenuhnya apa-apa yang dihasilkan oleh sains. Tapi dalam Islam padahal agama itu adalah sumber utama kebenaran dan juga ilmu. Seperti itu ya Pak Mahfuz. Yang perlu kita lihat mungkin pertama, John F. Hawke ini bukanlah ilmuwan Islam, tapi beliau adalah ilmuwan dari Katolik Roma. Jadi mungkin walaupun sebenarnya tidak perlu kita bahas ya perbedaan agama, tapi kalau kita tarik dari pemikiran dari Golsani, beliau mengatakan bahwasannya teori yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan itu sangat dipengaruhi oleh keimanan yang dimilikinya. Nah, jadi saya berpikir seperti itu. Kenapa Hawke mengatakan demikian? Karena seperti itulah keimanan yang dianutnya, begitu. Dalam makalah yang saya buat dan dari beberapa artikel yang saya baca, itu sesungguhnya ada dua hal yang sangat mempengaruhi agama. Yang pertama itu adalah teori natural teologi. Natural teologi itu merupakan pencarian ataupun penggalian secara terus-menerus tentang eksistensi Tuhan di alam semesta. Nah, mungkin inilah yang mungkin menurut kita lebih cocok untuk dunia Islam. Mengkaji lebih dalam bagaimana eksistensi Tuhan itu dalam kehidupan dan alam. Nah, yang kedua adalah evolusi teologi. Nah, teori inilah yang digunakan oleh John F. Hawke. Beliau tidak setuju, bahkan sangat menentang dengan natural teologi tersebut. Karena menurut beliau,
Tuhan itu tidak bisa diletakkan sebagai sumber keteraturan di dunia ini, di alam ini. Tapi beliau Tuhan itu sebagai pencipta ketidakteraturan. Nah, mungkin karena ketidaksetujuan beliau terhadap natura teologi, maka beliau mendalami tentang evolusi teologi tersebut. Bagaimana Tuhan itu tidak hanya sebagai sumber kebenaran, tidak hanya sebagai sumber keteraturan, tapi juga bagaimana agama itu nanti mendukung hasil-hasil sains yang dihasilkan. Kalau mungkin dipandang dari sudut Islam, memang banyak yang tidak sesuai apa yang ditawarkan atau yang disampaikan oleh John F. Hawke itu dengan keislaman yang kita pahami. Tapi itulah sains yang dihasilkannya, itulah teori yang dihasilkannya. Dan sekali lagi, menurut Gholzani, teori yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan itu sangat dipengaruhi oleh keimanan yang dianutnya. Nah, jadi kalaupun kita bilang kita tidak setuju atau kita bilang sangat bertolak belakang dengan Islam kita pada saat ini, ya kita menunjukkan hasil pemikiran beliau itu sudah diakui oleh dunia. Beliau adalah ilmuwan dunia. Nah, itu mungkin juga sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh Ustadz Edi tadi. Kok sepertinya ada hal yang agak ganjal. Tuhan menurut Hawke itu Tuhan sengaja menciptakan alam ini tidak sempurna agar manusia itu terus berkreasi. Nah, itu adalah teori evolusi yang disampaikan John F. Hawke. Sedangkan menurut natural teologi yang teori satu lagi, alam itu sudah didesain sedemikian rupa. Alam dan isinya itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga tugas manusia itu hanya mencari bagaimana eksistensi Tuhan di alam dan kehidupannya. Jadi kalau yang kita bahas tadi adalah teori evolusi yang disampaikan oleh John F. Hawke. Sedangkan natural teologi tidak terlalu dibahas karena memang John F. Hawke itu sangat menentang teori tersebut. Beliau sama sekali tidak menyetujui teori tersebut karena anggapannya kalau natural teologi itu digunakan, maka betul tadi yang disampaikan bahwa Tuhan itu sumber kebenaran semuanya, Tuhan itu sumber ilmu, Tuhan itu sumber pengatur. Nah, sedangkan John F. Hawke tidak setuju dengan hal tersebut. Makanya dia terus mengkaji tentang teori evolusi tersebut. Nah, demikian mungkin pemaparan dari saya. Mungkin Pak Doktor dan Pak Prof nanti bisa lebih menjelaskan. Sejujurnya saya masih agak belum memahami betul dengan John F. Hawke pemikirannya, karena mungkin seperti Pak Mahfuz tadi, kok kayaknya bertolak belakang dengan apa yang kita pahami selama ini gitu. Tapi mungkin nanti pencerahan dari Prof bisa mencerahkan pemikiran kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita persilakan untuk Pak siapa? Pak Fajrul dengan Mas Marika, silakan. Kalau ada kan dari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, tadi ada 2 pertanyaan yang ditujukan ke topik yang kedua. Yang pertama, bisa nggak kira-kira diterapkan model yang ada di IIUM sama yang di IIUI itu diterapkan di Indonesia. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa perbedaan dan persamaan dari kedua universitas itu dalam konsep integrasinya? Nah, untuk pertanyaan pertama, nah kalau menurut saya itu sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia karena berdasarkan latar belakang adanya kedua universitas itu emang tujuannya dijadikan sebagai model. Dari hasil rekomendasi Konferensi Internasional Islam di Mekah, jadi 2 kampus ini memang ditunjuk sebagai prototip dalam mengimplementasikan integrasi keilmuan itu, islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, sehingga kalau saja semua sivitas di universitas di Indonesia ini punya persepsi dan orientasi yang sama dia pemikirannya tentang integrasi ini,
kemudian dia sama persepsinya kalau integrasi ini penting, itu sangat bisa sekali. Nah, untuk landasan filosofis, untuk visi kurikulum, kita sudah bisa melihat di kedua universitas ini. Cuma kurangnya memang masih ada kelemahan di implementasi proses pengajarannya, itu saja. Nah, kalau Universitas Islam, kemudian dia di bawah Kementerian Dikti. Nah, sebenarnya model yang dari dua universitas ini ditujukan bagi universitas Islam yang memang ingin melakukan integrasi. Nah, kalau orientasi universitas yang di bawah Dikti itu berbeda, tentu saja mereka merasa tidak perlu untuk melakukannya. Saya kira itu yang dari Pak Edison. Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan lagi kalau ada yang kurang paham. Nah, yang kedua itu pertanyaan dari Bu Rahmah. Apa sih perbedaan dan persamaan dari kedua universitas ini? Nah, kayak yang dipaparkan di makalah tadi, itu latar belakang berdirinya, kemudian perannya, landasan filosofisnya, dan tujuan didirikannya kampus ini sama. Maksudnya latar belakang berdiri dan perannya itu sama. Nah, bedanya itu pengemasan landasan filosofis, kemudian tujuan kampus, visi, misi, kemudian sistem kurikulumnya. Itu perbedaannya di sana. Kalau yang di Universitas IIUM yang di Malaysia, kalau menurut saya setelah melihat membandingkan visi, misi, kemudian landasan filosofis kedua universitas itu, yang di Malaysia itu lebih detail, spesifik, dan lebih sistematis. Jadi kalau berdasarkan bandingan itu, menurut saya yang di IIUM itu lebih baik pengemasannya daripada yang ada di Islamabad. Namun permasalahannya masih sama di kedua universitas itu tenaga pendidiknya, tenaga pengajarnya. Nah, kedua universitas ini memang belum ada panduan bagaimana sih dalam proses pengajaran dan pembelajaran itu integrasi itu dilakukan. Nah, contohnya saja ada penelitian yang melaporkan bahwa masih ada di salah satu dua universitas ini yang mengatakan bahwa contohnya tadi ilmu ekonomi itu kan dia punya nilai yang berbeda dari ilmu ekonomi Islam misalnya. Jadi ada yang berpendapat integrasi itu perlu, islamisasi itu perlu diadakan di ekonomi, ada yang berpendapat ini tidak perlu diadakan di ekonomi karena mereka orientasinya berbeda. Cuma tujuan utamanya itu adalah bagaimana ekonomi itu dijalankan dengan konsep Islam. Tapi kalau untuk teorinya ada yang merasa perlu diislamkan, ada yang merasa tidak perlu diislamkan. Nah, kemudian sampai mana ya? Ada juga yang berpendapat bahwa islamisasi itu harus dilakukan di kelas dengan cara membandingkan dua teori itu, teori yang dari Islam dan teori yang dari konvensional. Nah, dari perbandingan itu nanti mahasiswa dituntut untuk mengeluarkan teori baru yang sesuai dengan Islam. Nah, jadi perbedaannya itu cuma di ininya aja, persepsi dan cara tenaga pendidiknya menerapkan islamisasi di kelas itu. Karena emang dari kampusnya itu model bagaimana itu diterapkan di kelas, bagaimana cara mengajarkannya itu memang belum didapat. Nah, saya kira itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana Ibu Asmarika? Ada Ibu Asmarika? Halo Pak. Ada tambahan, silakan. Sepertinya sudah jelas dijelaskan oleh Pak Fajril bahwasanya apakah integrasi dari knowledge itu bisa diterapkan
di Indonesia? Jawabannya tentu saja bisa. Karena apa? Karena jika dilakukan atau diterapkan di Indonesia itu maka akan baik sekali. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit ya. Nah, pada IUI dan IUM, IUI dan IIUM itu lebih unggul IIUM dalam hal integrasi of knowledge-nya. Kemudian, namun keduanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya kedua ini memiliki kurikulum Islamisasi yang kuat di tingkat sarjana. Namun untuk level master itu masih kurang fokus. Kemudian untuk pengimplementasi dari Islamic of Knowledge itu, khususnya untuk dosen itu, seorang dosen itu tidak hanya mesti memiliki kemampuan atau berprestasi di bidang kinerjanya, tapi juga seorang dosen itu mesti bisa menjadi panutan dalam mempresentasikan Islamic of Knowledge secara komprehensif, kemudian memahami Islamic knowledge dengan baik dan memposisikan Islamic of Knowledge secara proporsional. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin wajib kita ketahui dari pengaplikasian integrasi of knowledge di IIUI dan IIUM. Nah, basically kedua integrasi yang dilakukan di IIUM itu sama pencapaiannya seperti dengan IIUM Islamabad. Keduanya itu memiliki kurikulum yang sangat kuat, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di tingkat sarjana. Kemudian IIUM itu telah menunjukkan komitmennya dan proaktif dalam menjalankan agenda IOK, sehingga pada saat ini dalam menjalankan tugas besarnya itu IIUM itu telah berupaya merealisasikan dan mengaktualisasikan IOK ke semua sektor kehidupan di kalangan komunitas kampus. Kemudian dalam bidang akademik, itu semua fakultas itu bekerja berdasarkan kerangka acuan dan program Islamisasi IIUM. Kemudian untuk di institut pendidikan, misalnya visi dan misi dari IOK atau Islamic mesti sama dengan, mesti sejajar atau selaras dengan visi misi IIUM. Visi misi IIUM mesti selaras dengan visi misi dari Islamic of Knowledge. Kemudian ya saya rasa itu aja. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada komentar tadi Pak Sakolan, saya perhatikan ingin komentar. Silakan Pak Sakolan. Baik, makasih Pak Dokter, Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Profesor, Pak Dokter, kawan-kawan yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih bahwa apa yang kita lihat hari ini, masalah integrasi ini memang menjadi pembicaraan hangat Pak Dokter di mana-mana. Cuman kalau kita lihat, khususnya sekarang lah ya, sekarang kita melihat untuk Indonesia, kalau di Islamabad, katakanlah di negara-negara yang memang sudah melaksanakan KTT di Arab yang tahun 77 itu, rasanya mungkin mereka udah hampir katakanlah menjalankan apa amanah yang dari Arab sana. Tapi kalau kita Pak, saya lihat Indonesia ini ada pihak-pihak tertentu ingin memarginalkan kembali, ingin memisahkan kembali nilai-nilai Islam itu dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang kita khawatirkan Pak. Kita sebagai katakanlah pemikir di dalam hal ini, nampak langkah-langkah itu. Seperti mohon maaf, kurikulum yang dikeluarkan yang sekarang nih Pak. Tokoh-tokoh Islam, pendiri NU dihilangkan namanya, apa tokohnya, segala macamnya. Ini kan arahnya udah lain nih Pak. Jadi kalau kita biarkan hal-hal yang seperti ini, tidak ada sumbangan pikiran kita terhadap dunia pengetahuan, saya khawatir ya ke depan kita putuslah generasi kita Pak secara
izoh keislamannya. Apalagi kita melihat, mohon maaf Pak ya, sedikit saya sampaikan keluhan kami lah. Pertukaran dari luring ke daring, ya, anak-anak kita khususnya SMA ke bawah ini sangat menjadi sebuah moral Pak, hancur moral Pak. Konten-konten kita lihat dari pornografi segala macamnya sangat bebas. Jadi kalau dulu ada pembatasan tidak boleh pakai HP, sekarang digalak pakai HP. Ini kalau kita biarkan terus, saya khawatir Pak. Jadi dunia pendidikan kita ini sudah diracuni oleh kembali dengan konten-konten yang tidak baik. Apalagi kita inginkan ada nilai-nilai Islam itu terintegrasi bagaimana yang kita inginkan dalam sebuah pengetahuan. Kalau di sini saya melihat dah tergerus ini Pak. Jadi kira-kira langkah-langkah nyata kita apalah sekarang ini. Saya lihat tokoh-tokoh kita katakanlah Pak yang sudah Pak Doktor, Pak Profesor. Nah ini kita kalau tataran di atas memang kami ibarat debu aja Pak kami Pak, tidak ada apa-apanya di bawah. Nah kalau tidak ada yang pemikiran-pemikiran yang dari Pak Prof, Pak Doktor untuk menggelitik melalui tulis-tulisan, ini kita ke depan dunia pendidikan kita sangat suram saya melihat Pak secara Islamnya. Demikian Pak, komentar kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh nambahkan Pak Prof, Pak Doktor? Silakan Pak Eri Sahrial. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Profesor dan Pak Doktor, baik saya menambahkan sedikit, mengusulkan terkait dengan pertanyaan untuk kelompok pertama ya, atau penyaji pertama terkait dengan hubungan antara sains dan agama yang oleh John F. Hawkes itu ada 4K ya, yaitu konflik, kontras, kontak, dan konfirmasi. Menurut saya ya ini teori ini sudah banyak digunakan juga oleh ilmuwan Muslim dan diakui memang hubungan antara sains dan agama atau sebaliknya memang selama ini seperti ini. Jadi kalau saya mengasumsikan dan memahami apa teori ini yang disampaikan oleh Hawkes, bahwa ibaratnya sains pada satu garis lurus itu ada mulai konflik, kontras, kontak, konfirmasi. Kemudian agama dalam satu garis lurus ini bertemu pada satu titik. Garis ini saling mendekat sehingga bertemu pada titik konfirmasi. Sehingga agama itu bisa mendukung sains dan sebaliknya sains juga bisa mendukung agama. Jadi tadi disampaikan bahwa agama dan pertanyaan mesti mendukung sains. Menurut saya juga harus sebaliknya juga berlaku bahwa satu sisi sains juga harus mendukung agama dan agama harus mendukung sains. Dan ini sudah ada pembuktian bahwa ilmu pengetahuan kita hari ini yaitu ada dalam kitab suci kan seperti itu, bahwa titik itu dalam titik di tahap konfirmasi itu semua sudah ada beberapa hal yang sudah terkonfirmasi, walaupun masih banyak juga ilmu pengetahuan sains yang belum terkonfirmasi. Yang hadis ini sudah menjadi tugas ilmuwan. Yang kedua, bahwa memang di Barat itu wajah Tuhan, wajah Allah itu memang coba dihilangkan dengan adanya sekularisasi ilmu di Barat. Apalagi sejaknya muncul teori Darwin, itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mendukung teori Darwin. Kemudian juga di berbagai bidang ilmu lain, katakanlah di fisika muncul Laplace, kemudian ada Sigmund Freud, ada Durkheim di bidang sosiologi dan segala macam, yang menurut saya berusaha menghilangkan wajah Allah karena memang mereka menganut paham positivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, filsafat positivisme. Sehingga, tapi menurut saya itu John Hawkes lebih maju, dia berusaha menghadirkan agama, menghadirkan Tuhan dalam menggabungkan antara ilmu dengan sains, walaupun sebenarnya tidak sesuai juga. Di satu sisi umat Muslim memandang dia masih ada sekularismenya kan seperti itu, tidak sesuai dengan kita. Sehingga menurut saya ya memang dalam argumen teologis bahwa alam ini menunjukkan keteraturan, ketentraman, kesempurnaan yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat di sisi lain muncul bencana-bencana sehingga ini juga seolah-olah
alam ini tidak teratur juga diciptakan oleh Tuhan karena terjadinya bencana. Nah, ini sebenarnya juga sudah dalam pandangan ilmuwan Islam, katakanlah ada tokoh Mulyadi yang mengatakan bahwa memang alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah dalam keadaan sempurna. Nah, cuma kadang manusia juga yang merusak alam ini, sehingga sebenarnya menurut Mulyadi itu masih bisa sangat jelas sekali keberpihakan secara objektif dan ilmiah terhadap eksistensi Tuhan sebagaimana umumnya dalam pandangan dan keyakinan umat Islam, terutama keyakinan bahwa segala sesuatu di alam ini masih dapat diusahakan dan dimintai datang atau terjadinya. Jadi Allah itu masih bisa masih punya kehendak. Kalau di barat katakanlah ada teori pembuat jam ya, ketika alam ini sudah diciptakan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan, sehingga ini dibiarkan. Tapi kalau menurut Islam ya tentu masih ada kemungkinan melalui doa. Dengan doa itulah yang mungkin kita masih bisa berupaya sesuatu itu bisa terjadi dan tidak terjadi, seperti itu. Menurut saya itu mungkin sedikit tambahan dari saya, Pak Profesor dan Pak Dokter. Terima kasih. Oke, baik Pak Esran, masih ada lagi Bapak Ibu yang lain komentar? Cukup, Pak. Cukup. Ya, yang lain ada? Ada? Ini Ibu Hairiah bagaimana? Ibu Hairiah, mana Ibu Hairiah nih? Tak ada komentar lagi? Kalau bertanya boleh, Pak? Tak komentar lah. Komentari lah. Saya amati dari tadi bahwa pada tema John F. Hauck dan juga Mehdi Golzani ini yang menjadi inti pembahasan adalah basis of integration dan juga model of integration. Jadi dari kedua penyaji yang dibicarakan tentang basis of integration dan model of integration ini pada penerapan lembaganya itu masih belum nampak gitu. Jadi sebetulnya itu tadi yang saya ingin pertanyakan, namun demikian ketika setelah berjalannya diskusi dan juga feedback dari kawan-kawan, saya pikir itu secara otomatis sudah terjelaskan. Demikian Pak, terima kasih. Baik, Ibu Elbina ada komentar? Enggak? Cukup Pak, ada saya Pak. Cukup. Nampaknya untuk komentar perlu dipaksa nih Pak Muzir. Pak Fikri Azhari ada komentar, silakan. Ada komentar Pak Fikri? Enggak ada. Ya. Pak Salman, ketua kelas nih, karena ada komentar? Enggak ada Pak Dokter. Enggak ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada komentar, tentu kita akan melanjutkan diskusi kita untuk menjadi bagian-bagian akhir dari diskusi kita pada hari ini. Sebenarnya diskusi ini sangat menarik kalau kita perhatikan dari dua tokoh, misalnya Hauck dengan si siapa? Mehdi Golzani ya. Mehdi Golzani ini sangat menarik. Semuanya sama-sama integrasi, tetapi memiliki dasar yang berbeda kan itu. Kalau F. Hauck itu tentu dasarnya kitabnya, Mehdi Golzani juga berdasarkan kitabnya. Kenapa diambil cara bertentangan? Ya memang sejak dulu awal-awalnya itu bahwa Barat itu memisahkan antara gereja dengan sains kan itu. Artinya memisahkan ilmu dengan sains. Walaupun belakangan ada yang ingin menautkan kembali. Namun cara menautkan juga berbeda-beda pandangan seperti yang dikemukakan oleh John F. Hauck ini juga berbeda. Makanya dia melihat ada 4 hal pokok yang diperhatikan ketika ingin yang disebut dengan integrasi, apalah namanya. Tapi dia melihat itu antara agama dengan sains itu dilihat suatu ide yang
konflik atau apa namanya dua hal yang selalu berseberangan terus dari berbagai aspek lah, berbagai sudut. Apakah itu dari sisi konten, dari sejarah maupun dari metodologi itu selalu bertentangan, itu seperti itu. Kemudian dia mengambil lagi dari aspek kontras yang itu menyarankan bahwa masing-masing punya batas yang berbeda antara sains dengan agama. Nah, kemudian dia juga menemukan bahwa apa namanya yang pola ketiga itu kontak atau hubungan agama dengan sains. Ini diarahkan untuk apa? Atau mendukung saja lagi agama sebagai penyokong atau pendorong. Nah, makanya mungkin tidak semua, sebagian besar mereka yang alumni dari wilayah barat ya selalu seperti itu. Maka dalam tulisan-tulisan jurnal ya sering saja terjadi kalau berbicara masalah ilmu pengetahuan ya keluarkan agama di sana, maka ada orang yang tidak sepakat memasukkan hadis, memasukkan ayat dalam sebuah tulisan artikel-artikel jurnal ilmiah. Itu ada yang seperti itu. Bahkan ya memang sangat boleh dikatakan bahasanya bukan saja menyarankan tapi juga melarang itu, karena itu bukan bahasan-bahasan ilmiah. Ada yang dapat seperti itu. Yang kadang-kadang itu yang kita herankan juga orang Islam yang memiliki juga pandangan seperti itu. Tetapi berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Ghazali, dia memiliki apa yang berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh yang lain. Jadi menurut beliau itu bahwa sains itu ya membawa sejumlah kegunaan bagi umat manusia serta mendorong manusia untuk lebih mengenal secara dekat dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maknanya apa? Bahwa kita melihat tauhid atau agama itu menjadi dasar utama bagi Ghazali, sehingga memahami sains itu bagaimana untuk meningkatkan agama Islam, untuk meningkatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bahasa kita ya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat tentang takwa itu selalu saja kalau saya melihat itu selalu saja dua sisi, yaitu vertikal kepada horizontal kepada manusia. Jadi tentunya dalam rangka integrasi ini juga suatu bentuk dari ciri-ciri takwanya manusia. Kenapa berbeda ya? Menurut saya kitab yang digunakan itu berbeda, agamanya juga berbeda, tetapi keduanya memiliki saling ingin mengintegrasikan, cuma cara integrasinya yang berbeda-beda antara Mahdi Ghazali dan epoch ini. Nah, tapi kita kan bisa melihat baiknya pada sisi masing-masing. Cuma kadang kita salah melihat bahwa epoch itu tidak bagus. Kenapa? Tidak bagusnya ketika kita mulai secara Islam atau menggunakan Al-Quran. Atau begitu juga mungkin orang itu juga menyatakan itu tidak bagus karena dia melihat itu dari perspektif Injil. Nah, ini selalu saya katakan ini tentu dua garis lurus yang tidak pernah bertemu dalam satu titik. Itu persoalan-persoalan yang perlu kita pahami. Inilah yang kita inginkan di negara kita ini atau khususnya di lembaga pendidikan kita ini sejak S1 itu mestinya sudah mulai ada integrasi itu. Tetapi untuk S1 sifatnya tentu berbeda dengan S2. S2 tentu sifatnya berbeda dengan S3. Jadi suatu mata kuliah mungkin di S1 dia sebagai suatu pengetahuan secara deskriptif, mungkin di S2 itu sudah pemahaman lebih lanjut, pada S3 suatu menemukan ya seperti misalnya seperti itu. Akan tetapi ini juga kita dihadapi dengan persoalan-persoalan. Misalnya orang mengajarkan matematika di lembaga pendidikan kita di Indonesia, ya matematika murni, tidak ada pernah kaitannya dengan Islam, sekalipun itu jurusan matematika. Dan kadang-kadang kalau kita katakan ya sulit bagi mereka. Kenapa sulit bagi mereka? Karena keterbatasan mereka, pengetahuan mereka tentang matematika dalam Islam itu. Padahal kalau kita kembali kepada isyarat-isyarat yang Allah berikan dalam Al-Quran itu sangat banyak yang bisa dijadikan dasar untuk kita mengembangkan sains di dunia nyata ini. Tapi sekali lagi bahwa itu adalah isyarat. Dan isyarat itu menerjemahkan
atau memahami seperti apa. Tentu ini dibantu dengan berbagai pengetahuan-pengetahuan yang dapat mendekatkan pemahaman dia pada ayat-ayat Allah. Nah, tentunya kalau kita lihat pada Ghazali ini tidak saja ayat tertulis yang perlu dilihat ketika dia berbicara tentang sains untuk meningkatkan keimanan kepada Allah atau mengenal Allah secara lebih bagus. Nah, tentu ini ayat-ayat di samping ayat tertulis juga ayat-ayat yang tidak tertulis atau yang disebut dengan Al-Quran maupun ayat-ayat yang alam syahadah yang kita praktekkan dalam hidup ini. Nah, inilah yang tentunya menjadi suatu pembicaraan tentang dispensasi ilmu pada tahun 77 itu yang berujung pada berdirinya di Islamabad dan di Malaysia yang masing-masing punya masing-masing punya tujuan. Perbedaan itu pun hanya perbedaan dari segi mungkin proses akan, tapi ujungnya mereka satu. Nah, cuma tadi kan tidak dijelaskan bagaimana di S1-nya, bagaimana di S2-nya, tidak bagaimana pula pada S1 ya, saya menguatkan segala macamnya. Itu yang perlu kita analisis, perlu kita teliti. Misalnya pada Fakultas Kedokteran di Universitas Islam Antarabangsa, kayak apa integrasinya dengan Islam itu yang perlu kita lihat. Misalnya ya kayak gitu dan seterusnya. Nampaknya kita pada makalah-makalah tadi masih terbatas ketika melihat dua perguruan tinggi Islam yang menjembatani untuk integrasi ilmu dalam akademik itu. Ini barangkali pandangan-pandangan saya tentang diskusi pada pagi ini. Kita minta pencerahan langsung dari Bapak Profesor Haji Munzir Tami, orang tua kita, memberikan pencerahan kepada kita semua. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kira diskusinya sudah lengkap ya. Jadi sudah memang perlu eksplorasi lebih lanjut karena mungkin ilmu bantunya belum terbaca seluruhnya. Karena kalau membaca pikiran orang kan mesti dipelajari latar belakang pemikirannya. Apalagi seperti John Epphaut itu seorang Katolik ya. Dia pasti dia menguasai filsafat. Karena dia teologi Kristen itu kan dipengaruhi oleh filsafat, terutama Thomisme. Jadi Thomas Aquinas. Nah, kalau kita tidak memahami apa teologi Thomas Aquinas, itu susah memahami karena dia mengkritik teologi Thomas Aquinas itu. Tentu kita harus paham apa teologi Thomas Aquinas itu. Yang Thomas Aquinas teologinya dipengaruhi oleh banyak hal, terutama filsafat Yunani filsafat Yunani dari mulai Plato atau Aristoteles dan seterusnya itu, dan Neoplatonisme, dan juga Islam. Ya, dia banyak membaca karya-karya Islam, terutama karya Al-Ghazali dan karya-karya orang Mu'tazilah. Ya, sehingga ada dugaan bahwa hermeneutik ke Bible itu diambil dari hermeneutika kaum Mu'tazilah dalam Islam. Tapi dia masih juga pengaruh dari Islam yang menganggap Allah itu sebagai Maha Kuasa mutlak, Dia yang mengatur segalanya, yang membuat keteraturan dan untuk berjalan secara teratur dan kontinu. Nah, itu teologi di antara teologi Thomas Aquinas ini. Dan itu yang dikritik dengan tadi yang disebut dengan teologi evolusi itu.
Ya. Nah, nanti kalau tidak mulai dari situ kan susah kita. Tadi ada dari mana dia mengkategorikan hubungan agama dengan sains itu ada yang konflik, ada yang kontras, ada yang kontak, ada yang konfirmasi. Itu pengalaman dunia juga, dunia agama ya. Kaum beragama yang dia apanya, kalau konflik itu jelas dari awal gereja itu berkonflik dengan sains, dia tidak mengakuinya karena itu bertentangan dengan kebenaran gereja, dan itulah yang membawa suramnya Eropa karena tidak menerima sains. Itu konflik namanya. Itu terjadi, dan itu juga terjadi di mana agama berkonflik dengan sains ketika di zaman kemunduran. Saya masih mengalami orang-orang tua itu belajar, masih dapat saya itu. Kenapa belajar fisika atau belajar apa namanya? Karena menganggap sains itu sains tak bertuhan. Nah, itu ada konflik itu di dalam Islam di masa kemunduran. Nah, setelah itu baru ada kesadaran historis bahwa pada dasarnya Islam tidak pernah berkonflik dengan sains, justru mengembangkannya di abad pertengahan. Nah, itu kesadaran itu dapat, dan asal mulanya gerakan integrasi sains dan ilmu dan Islam itu yang juga salah satu yang dorong konferensi di Mekah itu. Nah, kalau yang lain-lain itu sampai itu adalah perkembangan atau dinamika hubungan sains dengan agama yang diceritakan oleh Haupt ini. Ya, sampai dia kepada kesimpulan tentang konfirmasi. Jadi kalau sains dia menjawab masalah-masalah yang menyangkut dengan materi, sedangkan agama menjawab tentang kualitas. Jadi sains lebih menitik beratkan kepada materi dan kuantitas, sedangkan sains menjawab sedangkan agama menjawab persoalan-persoalan yang non material dan yang bersifat kualitas. Nah, itu sehingga dia terjadi konfirmasi. Lalu dia meninggalkan teologi atau mengkritik teologi atau Thomas Aquinas bahwa Tuhan itu tidak lagi dianggap sebagai yang maha kuasa mutlak. Dia sudah membagi kekuasaan itu. Kalau Thomas Aquinas kan ini bagian dari keilahiannya, sehingga dia berjalan murni menurut kehendaknya yang maha kuasa secara mutlak. Itu kan dalam Islam juga kan ada. Tapi mungkin juga mungkin ini boleh jadi ini sebuah asumsi ya. Haupt Mu'tazilah Islam bahwa Allah itu tidak berkuasa mutlak, kekuasaannya sudah dibagi kepada makhluk, sehingga makhluk itu melakukan sesuai kehendaknya sendiri. Nah, disinilah masuknya teologi evolusi itu. Teologi evolusi itu sebenarnya kata dia mengarahkan kita kepada kesempurnaan Tuhan atau kebertujuan alam ini menuju yang sempurna. Karena evolusi itu adalah evolusi yang dari sederhana kepada yang sempurna melalui seleksi alam. Yang orang tidak menyadari itu. Dan alam ini belum selesai. Dia masih bergerak menuju
kesempurnaan. Ini sehingga agama itu sebetulnya bisa menunjang atau memperkuat temuan-temuan sains itu. Nah, itu kan mirip dengan tapi yang poin terakhir ini tentu di kalangan Mu'tazilah kita tidak ada. Tapi ada pada Neo Mu'tazilit di Islam. Anda kalau baca Al-Manar Muhammad Abduh pada jilid 1 itu akan ketemu bagaimana teori creation itu diubah. Makhluk itu adalah ciptaan Tuhan seperti menciptakan tukang sulap, seperti tukang sulap menciptakan sesuatu. Jadi kun fayakun, ada dia. Tapi oleh Abduh tidak seperti itu. Jadi kisah Adam itu dibaca nanti Al-Manar itu tentang kisah Adam dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu dengan teliti, itu akan dapat bagaimana Abduh menyelaraskan kisah. Oke, dan itu juga diaminkan oleh Sir Said Muhammad Iqbal beberapa tahun kemudian dan menafsirkan kisah Adam itu menjadi teori evolusi. Nah, sehingga antara dan saya belum pernah mendengar ustadz-ustadz atau guru-guru agama yang menerima teori evolusi. Sama seperti Abduh dan Iqbal. Artinya pengaruh kedua tokoh ini berarti tidak ada terhadap khususnya tentang evolusi ini. Ini berkaitan dengan af'alul ibad atau af'alul makhluk. Yang karena memang bahwa paham Mu'tazilah dalam Islam itu sudah punah. Sebenarnya ketika orang-orang yang dianggap liberal itu ya yang menghidupkan lagi pemikiran Mu'tazilah itu ditentang habis-habisan oleh para ulama, bahkan diusir dan dianggap kafir. Nah itu model-model penyelesaian antara sains dan agama yang ditawarkan oleh Hauth itu tuh sebetulnya dinamikanya juga ada dalam Islam, dalam Kristen juga ada. Itu pengalamannya mulai dari konflik, kemudian kontras tadi sudah dijelaskan, sudah bagus lah penjelasannya. Kemudian kontak, bagaimana antara sains dan agama itu berkontak, dan juga konfirmasi terakhir. Itu adalah dinamika hubungan antara sains dan agama yang diceritakan oleh Hauth. Dia itu tentang itu ya. Bisa dieksplor lebih lanjut. Kalau mau dijadikan disertasi silakan. Perbandingan dengan integrasi ala siapa gitu, apakah UIN atau IAIU itu. Silakan. Nanti saya kira yang disertasi mungkin masih itu ya, masih yang tingkatnya penelitian disertasi mungkin belum ada ya. Tapi tentu saja dalam konteks, tapi penelitian yang sudah banyak artikelnya di Indonesia, saya baca banyak artikelnya, diantaranya yang dikutip oleh di dua makalah ini. Yang mencari sumber aslinya saya tidak tahu, tadi belum sempat meneliti daftar bacaannya apakah karya asli dari makalah ini dikutip juga. Kemudian tentang dua university ini kan pilot project
pilot project dari konferensi itu didanai oleh internasional, oleh dunia Islam. Ketika itu terutama Libya yang punya banyak duit kan. Tapi setelah Libya juga krisis, itu sudah menjadi tanggung jawab negara masing-masing. Tapi ada yang saya kira diskusinya atau eksplorasinya masih bisa dikembangkan atau perlu dikembangkan lagi, karena tadi itu kan hanya sepintas saja, belum mendalami ke dalam-dalamnya seperti apa kan, karena belum berkunjung ke sana atau ditulis oleh orang luar gitu. Jadi silakan itu dibuat proposalnya untuk judul disertasi silakan. Dan dua apa ini? Siapa yang tertarik dengan ini silakan cepat ajukan ke Pak Abu Anwar selagi Pak Abu Anwar duduk di situ. Ya, untuk meneliti itu. Tapi tentu ukur juga kemampuan biayanya untuk pergi ke untuk terjun langsung ke sana menelitinya dan juga kayak itu. Itu. Tapi ada yang menggelitik tadi, kenapa yang mengurusnya Menteri Pendidikan gitu. Jawabannya saya tidak jelas tadi. Tapi yang jelas di Malaysia dan di Pakistan juga yang ngurus pendidikan itu hanya satu. Tidak ada Kementerian Agama seperti kita ini. Kementerian Agama kalaupun ada tidak mengurusi pendidikan. Jadi itu sebabnya di bawah dikti dia. Pendidikan nasional mengurus pendidikan di sana itu ya satu atap. Kalau kita kan masih sampai sekarang masih dikotomi. Umat Islam belum pede untuk pendidikan ini di bawah satu kementerian. Itu sudah ada gagasan untuk menyatukan sejak zaman Orde Baru lagi. Sejak zaman Daud Yusuf sudah ada gagasan dan usulan untuk menyatukan urusan pendidikan ini di bawah satu atap. Karena dia masih karena adanya Menteri Agama ini, ya itu tandanya umat Islam tidak pede terhadap mayoritas yang ada di dunia sebagai Muslim yang bisa menentukan arah kehidupan bangsa ini. Sebab apa? Dominasi kaum sekuler masih sangat kuat. Itu yang dipertanyakan tadi, ada upaya-upaya bahwa menghapus agama dan Pancasila dari kan itu adalah gambaran dominasi kaum sekuler di Indonesia. Jadi itu ketika pemilu kaum muslimin sendiri tidak memilih yang agama ya, yang mengerti kepada agama. Kalau ada ustadz umpamanya nyalon itu tidak laku karena tidak punya duit ya. Padahal mayoritas Indonesia itu katanya Muslim, tapi memilih pemimpinnya bukan yang baik Islamnya, tapi yang paling kaya dan banyak duitnya, yang mampu menyebar apa itu. Nah itu sehingga umat Islam itu dikendalikan oleh dominasi kaum sekuler itu. Jadi jangan dari mana kita memulainya? Tidak tahu sih, dia sudah seperti lingkaran setan ya. Ya seperti Mahasta kan sarung, dari mana pun mulainya akan ketemu juga di situ. Jadi
orang Indonesia berkoar-koar sebagai Muslim mayoritas yang terbanyak di dunia ini, tapi mereka tidak punya kuku. Masih dominasi kaum sekuler. Karena pemimpin dipilih bukanlah dari kaum agama, walaupun dia Muslim terbesar. Nah, itu camkan itu. Nah, jangan nanti koar-koar juga. Kenapa? Kalau Munzir Hitami nyalon, mana kelaku? Ya, sedangkan Profesor Amin Abdullah atau Azzumiza Azra aja yang pasti itu, dia sudah bertaraf nasional. Coba kalau sebagai ya, jadi itu kita sampai saat ini masih dikotomi, yaitu yang ngurus pendidikan agama Kementerian Agama, yang ngurus pendidikan umum di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai kata integrasi kelembagaan ini sampai kapan kita tidak tahu, karena juga ditolak oleh kaum muslimin sendiri karena merasa tidak mampu. Kalau nanti yang berkuasa seperti yang sekarang, ya tergigit lidah, nggak bisa ngecek, nggak bisa ngomongin itu. Ya itulah yang kejadiannya. Kita ibarat pepatah, bunyi palu itu berbunyi setelah bangunan selesai. Nah, tapi ketika kita membangun, tidak peduli gitu oleh umat Islam sendiri, sehingga dominasi pemikiran di Indonesia ini sekarang betul-betul dominasi kaum sekuler. Wallahu a'lam bishawab. Silakan nanti, ini kan adalah rangsangan-rangsangan untuk membuat penelitian lebih lanjut. Mudah-mudahan dengan topik-topik ini bisa terinspirasi untuk melanjutkan penelitiannya dalam taraf disertasi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Munzir Hitami yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Jadi Bapak Ibu silakan mau menulis integrasi, nggak silakan. Cuma yang banyak sekarang Pak baru taraf bahan ajar kayaknya yang integrasi itu. Dan itu pun kadang masih tertatih-tatih, mungkin membaca. Dari taraf integrasi keilmuan ini belum ada yang mengajukan ini nampaknya sampai saat ini, kita tunggu belum ada. Iya, terutama terapannya itu tadi di perguruan tinggi ya. Seperti apa yang menamakan Universitas Islam Internasional itu. Berapa integrasinya itu. Dibandingkan dengan konsep-konsep yang sudah kita diskusikan itu. Ya itu. Barangkali kalau ada nanti kawan-kawan yang ingin meneliti itu ya silakan. Saya pikir kalau untuk ke Malaysia kan ekonominya tidak terlalu besar lah budgetnya. Karena Indonesia dengan Malaysia itu sangat dekat ya. Paling sedikit ke Pakistan, tapi juga sekarang tidak terlalu berat seperti dulu. Cuma mungkin kondisi politik suatu negara aja sekarang persoalannya jadi kena COVID jadi masalah ya. Ya kena COVID itu jadi segala macamnya, barangkali itu aja. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih orang tua kita yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang bergelut di dunia pendidikan, mungkin bisa memperbarui bagaimana pendidikan kita sebaiknya. Dan untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih Pak Profesor. Amin. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.